Balik lagi sama aku, Stefani Natali Wijaya dari kelas 12 MIPA 1, nomor absen 32. Di video kali ini, aku mau ngajak kalian sharing nih tentang apa itu sosial media dan bagaimana dampaknya kepada kehidupan kita sehari-hari sebagai remaja. Pertama-tama, media sosial itu apa sih? Media sosial adalah platform digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling bersosialisasi, baik untuk komunikasi atau membagikan konten berupa tulisan, foto, dan video. Segala konten yang dibagikan tersebut akan terbuka untuk publik secara real time. Hal tersebut dikarenakan media sosial adalah aplikasi yang dibantu oleh internet, sehingga selama penggunanya tersambung dengan koneksi internet yang baik, maka proses penyebaran konten tersebut bisa dilakukan pada saat itu juga. Yang kedua adalah fungsi media sosial itu sendiri. Yang pertama, memperluas interaksi sosial manusia dengan menggunakan teknologi internet serta web. Yang kedua, menghasilkan komunikasi dialogis antara banyak audiens. Yang ketiga, melaksanakan transformasi manusia yang tadinya memakai isi pesan berganti menjadi pesan itu sendiri. Yang keempat, membangun personal branding untuk para pengusaha maupun tokoh masyarakat. Yang kelima, sebagai media komunikasi antara pengusaha maupun tokoh masyarakat dengan para pengguna media sosial yang lain. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis media sosial. Yang pertama, media jejaring sosial atau social network. Yang kedua, jurnal online atau blog. Ketiga, media berbagi. Keempat, media penanda. Dan kelima, media konten bersama. Tujuan media sosial. Tujuan dari adanya sosial media sendiri adalah sebagai sarana komunikasi untuk menghubungkan antar pengguna dengan cakupan wilayah yang sangat luas. Agar pengguna media sosial dapat mengakses sosial media dengan lebih mudah dan cepat, dibutuhkan koneksi internet yang stabil dan cepat juga. Dengan berbagai macam media sosial yang ada dan berkembang di masyarakat di era sekarang, seperti Instagram, Twitter, YouTube, dan lain-lain, tentunya membawa dampak bagi kehidupan kita sehari-hari. Kali ini kita akan membahas tentang dampaknya. Dampak positif dari sosial media yang dapat kita rasakan dalam keseharian kita antaranya: yang pertama, kemudahan berkomunikasi dengan teman atau kerabat yang jauh, apalagi di keadaan pandemi seperti ini. Yang kedua, memperluas penyebaran informasi dan mempermudah dalam mendapatkan informasi dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, memperluas pertemanan. Di era saat ini sangat mudah untuk mendapat teman atau berkenalan dengan seseorang yang jauh berada di belahan dunia yang lain dan menjalin hubungan pertemanan. Yang keempat, sebagai sarana dalam belajar dan mengembangkan keterampilan. Di masa pandemi seperti ini, sebagai pelajar, kita tentu sulit untuk belajar tanpa bertatap muka dengan guru dan mengasah keterampilan di ruang gerak yang terbatas. Namun, dengan adanya media sosial, untuk mendapatkan informasi dalam belajar dan mengasah keterampilan tentunya dapat diakses dengan mudah. Yang kelima, media sosial sebagai sarana promosi dalam berbisnis. Secara umum, dampak positif dari media sosial adalah memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, jarak dan waktu bukan lagi masalah, lebih mudah dalam mengekspresikan diri, penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat, dan tentunya biaya yang lebih murah. Sosial media yang tampaknya sangat berpengaruh dalam mempermudah kehidupan manusia zaman sekarang, nampaknya juga memiliki dampak negatif. Antaranya, yang pertama, menjadi individualis dan sulit bersosialisasi dengan orang sekitar. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, masyarakat lebih sibuk dan fokus pada gadget dan media sosial. Yang kedua, siswa menjadi malas dan lebih banyak menghabiskan waktu mengakses sosial media. Yang ketiga, memicu kecemasan, depresi, dan rasa tidak aman atau insecurity. Dengan pengaruh media sosial yang sangat luas, dapat menimbulkan rasa tidak pernah cukup dari suatu individu dan membuatnya selalu merasa cemas, tidak aman, dan akhirnya dapat merasakan depresi. Secara umum, dampak negatif dari media sosial adalah menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya. Interaksi secara tatap muka cenderung menurun, membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet, menimbulkan konflik, masalah privasi, rentan terhadap pengaruh buruk orang lain.
Dari berbagai dampak yang telah disebut dan dijelaskan, marilah kita bijak dalam bersosial media. Pilih yang baik dan yang buruk. Jaga komunikasi dengan orang sekitar dan batasi penggunaan sosial media dalam kehidupan sehari-hari. Jaga sikap dan perilaku dalam bersosial media dengan tidak bertindak gegabah dan tidak melontarkan kata-kata yang kurang pantas saat berkomentar. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton, sampai jumpa.